Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lose Krishna Dan Lose Michael di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Yuk teman-teman, mari sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk istirahat kemarin malam yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan pada pagi hari ini kalau kami masih boleh hidup dengan badan yang sehat dan segar, bahkan kami boleh mengikuti ibadah online, itu semua karena berkat anugerah-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan layakkan kami, Tuhan siapkan kami supaya pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk boleh memuji Engkau walaupun kami tidak berkumpul dengan teman-teman kami, tetapi kami boleh bersatu hati untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berikan kepada setiap kami sukacita pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita akan belajar Mas Sekolah Minggu yang baru terlebih dahulu. Nah, kalian pasti belum pernah dengar kan? Kita mau sama-sama belajar ya, Lose ya. Kita belajar dari Losuyani dan Celora yang akan menyanyikannya buat kita. Ingat, kita belajar sama-sama dan minggu depan kita nyanyikan sama-sama, oke? Oke. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Mu tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Lose Mike. Ya. Mau nanya nih, kita buka-bukaan kartu ya. Waktu Lose Mike kecil, ya seumuran dengan teman-teman di rumah lah. Antara kelas 4 SD sampai 2 SMP. Kok Mike termasuk anak yang selalu nurut apa enggak ya? Ayo, jujur nih. Malu aku Lose, jangan ditanyain. Aku itu ya, waktu seumuran kalian ya. Ya biasalah ya, kan mama pasti bilang, ayo belajar yang rajin. Nah kalau Lose Mike itu disuruh belajar ya, sukanya pergi main basket, main bola. Ada yang gitu nggak? Saya Lose. Sama ya. Tapi menurut Lose Mike, nurut itu susah nggak ya? Susah ya? Susah ya, susah. Nah tapi kenapa sih kok kita mesti nurut? Karena ketidaktaatan itu ya Lause ya, ketidaktaatan itu adalah dosa. Dan dosa membawa kita kepada hukuman Tuhan. Tapi Lause ya, puji Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu mulai sekarang saya mau nurut deh sama papa mama. Yuk teman-teman, mari kita nyanyi buat Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Nothing gonna stop us now. I will sing for your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Katakan, nothing's gonna stop us now. Nothing gonna stop us now.
gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Sekali lagi katakan, I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You take my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Penuh sukacita. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Pastor Krishna, Ya, Pastor Michael. Lause tahu nggak game apa yang kira-kira temen suka itu teman-teman di rumah suka game kekinian zaman now? Apa ya? Tahu nggak? Lause Krishna sih seringnya belajar sih, tapi coba. Ular tangga mungkin. Seru banget loh ular tangga. Ular tangga, guys, buset zaman apa ini Lause? Zaman now itu ya kita mainnya ya PUBG main nggak? Wah, jelas main dong, main. Main Among Us itu loh. Ah, impostor kan? Nomor 1 imposter. Apalagi emang? Main apa lagi sih? Genshin Impact main nggak? Tahu nggak Genshin Impact? Nggak tahu Genshin Impact. Aduh. Wah, udah. Ngobrolin game malan. Iya sih. Boleh-boleh aja ya teman-temannya kita main game ya. Untuk hiburan di rumah boleh dong. Tapi ingat. Jangan sampai lupa waktu. Jangan sampai berjam-jam main tanpa henti. Sampai lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa belajar. Apalagi lupa ibadah sekolah minggu online. Aduh. Itu nggak boleh ya. Dan harus ingat satu hal lagi. Waktu kita bukan milik kita lagi. Tetapi waktu kita adalah milik Tuhan. Benar sekali Lause Krishna. Karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. So, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Ada lagunya tuh loh Mike. Tahu nggak tuh lagunya? Yang mana ya? Sejak hidupku telah ditebus. Asik deh pokoknya. Yuk kita ajakin teman-teman nyanyi yuk. Kita belajar ya. Ayo. Yo. Ayo teman-teman di rumah. Kalian ikut goyang dong. Sama Lause Michael, sama Lause Krishna udah goyang nih. Goyang sama-sama ya. Kita puji Tuhan. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Apa lo Michael? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Udah semangat? Tambah semangat ya. Sungguh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun
apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi apa lo semua? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, apa lo semua? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausi Lanlan. Mari kita siapkan hati kita pujikan lagu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Lebih sungguh katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Halo adik-adik, tanpa terasa sudah 1 tahun ya kita tidak beribadah bersama di gereja. Tentunya adik-adik punya rasa kangen ya, pengen sekali bertemu dengan teman-teman, bercengkrama bersama, bersukacita bersama, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya, tapi walaupun kita tidak bisa bertemu, kita tetap bersyukur dan tetap bergembira bersama walaupun sampai saat ini kita hanya bisa bertemu secara online. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa
bertemu bersama di dalam online ini Bapa. Kami bersyukur karena kami yakin kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa memuji Engkau. Itu adalah benar-benar kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah pembicaraan selanjutnya, pimpinlah Lause yang akan menyampaikannya Bapa. Kiranya hamba-Mu Kau beri hikmat, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, tapi hamba yakin dengan segala pertolongan-Mu Bapa, semuanya itu bisa berlangsung dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Nah, hari ini Siabung Yu, Lause akan bercerita tentang Daniel dan teman-temannya. Daniel mempunyai satu di antara banyak keteladanannya, dan hari ini kita belajar akan satu, yaitu ketaatan antara Daniel dan teman-temannya ini kepada Allah. Nah, ada satu waktu di mana bangsa Israel itu harus mengalami pembuangan ke Babel ya Sobat Yu. Mereka pada waktu dibuang ke Babel itu, mereka itu dijadikan tawanan. Sebagai tawanan, Daniel dan teman-temannya tidak punya kesempatan atau bisa menolak atau bisa memilih. Mereka itu ditempatkan itu untuk menjadi pejabat-pejabat raja. Karena itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ditempatkan di satu bagian yang dimana mereka harus belajar. Dan itu pada waktunya mereka akan dites sebagai pejabat daripada kerajaan Babel. Nah, ketika mereka di sana, mereka itu mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati dan harus dijalani. Tentunya Daniel dan teman-temannya melakukan itu. Misalnya, karena harus dites, mereka harus belajar. Terutama mereka belajar tentang kerajaan yang sekarang mereka ada, yaitu kerajaan Babelonia. Nah, mereka itu waktu di sana, raja itu memberikan perintah bahwa semua calon-calon pejabat kerajaan ini harus dikasih makanan yang bergizi. Nah, makanan bergizi ini yang harus mereka terima itu adalah makanan yang sama dengan para raja-raja dan keluarganya yang makan. Jadi kira-kira makanan yang sangat enak ya Sobat ya. Kalau sekarang itu penuh dengan kalori, kolesterol gitu ya. Tapi Sobat Daniel tahu makanan ini adalah makanan yang secara hukum Taurat itu dilarang. Dan sebagai gantinya mereka itu cuma mau makan sayur-sayuran. Tentunya ini bukan hal yang gampang. Karena itu Daniel dan teman-temannya melakukan perjanjian. Kalau sampai 1 minggu mereka makan sayur-sayuran, kemudian hasilnya itu mereka cuma lemes, tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, waktu itu setelah mengadakan perjanjian dengan penjaga mereka, akhirnya penjaga-penjaga ini setuju, pengawal raja ini setuju. Oke, 1 minggu ya, kalau enggak saya bisa mati nanti. Dikiranya saya tidak menjaga kalian dengan benar. Nah, tapi Siabung Yu, tahu enggak? Setelah 1 minggu mereka dites Siabung Yu. Mereka dites. Bagaimana mereka setelah 1 minggu ini makan sayuran tapi tetap belajar dengan baik. Akhirnya mereka mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Allah meninggikan mereka sehingga mereka menjadi nomor 1. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa lolos menjadi pejabat tinggi istana. Nah, bahkan Siabung Yu tahu enggak?
Raja Babel kagum dengan kepintaran, kelihayan mereka mengalahkan yang lainnya. Nah, sebagai pejabat-pejabat di istana Babel, apakah berarti kemudian kehidupan Daniel dan teman-temannya itu lancar? Tenang, smooth, selalu bergelimang dengan kekayaan dan juga kesenangan? Ternyata tidak selalu demikian ya Sobat Penghiu. Karena banyak sekali orang-orang atau pejabat-pejabat lain yang iri kepada Daniel. Dan Sadrak dan Abednego, mereka itu selalu berusaha mencari kesalahan-kesalahan mereka. Dan karena itu mereka ini selalu seperti menjadi sorotan. Apa yang menjadi kebiasaan mereka itu selalu disorot. Sampai satu hari Raja Nebukadnezar itu membangun sebuah patung yang begitu besar. Nah, coba kita buka kitab Daniel pasal 3. Sobat Penghiu sudah buka Alkitab? Nah, Laus bacakan ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi pada waktu itu Raja Nebukadnezar ini membuat patung yang besar di tengah-tengah wilayah yang dimana orang-orang itu semua bisa melihat. Nah, pada waktu itu didirikan, Raja Nebukadnezar ini membuat satu peraturan. Nanti kalau mendengar suara seruling, kecapi, dan sangkakala itu, maka semuanya itu rakyat harus menyembah, bersujud menghadap patung itu. Jadi harus meninggalkan semua kegiatannya, apapun itu, kalau sudah dengar itu mereka harus menyembahnya. Nah, rakyat ini disuruh seperti itu, kalau tidak akan dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala, di mana kita melihat. Nah, seperti ini ya adik-adik, patung itu segede itu. Siapa yang bisa tidak kelihatan kalau dipasangnya di tengah-tengah kota, kemudian besar dan tinggi sekali. Semuanya bisa lihat. Kemudian seruling sangkakala. Nah, ini seruling, sangkakala, kecapi ini. Kalau ditiup rame-rame, mereka harus sujud mendengar. Menyembah, mengarahkan diri kepada patung itu ya, ya. Nah, kalau enggak, apa yang terjadi? Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dapur ini, perapian yang seperti ini. Kita ya, kalau siang jam 12, keluar, kena matahari. Coba Lause tanya, siapa yang tahan 10 menit, 15 menit? Nah, pasti ngomel-ngomel. Dapur ini begitu besar, apinya menyala-nyala. Bahkan orang itu tidak bisa mendekat. Dari jarak beberapa meter mereka akan terbakar. Nah, ini hukum yang diberikan. Nah, coba kalian tahu apa yang menjadi kesenangan dari para pejabat lain, Para pejabat istana yang lain ini tahu, Sadrak, Mesak, Abednego ini
Mereka itu orang-orang yang taat, pejabat-pejabat yang jujur. Kalau dicari kesalahannya sebagai pejabat, waduh, enggak nemu siapa ngiu. Karena itu mereka tahu bahwa ada satu cara. Nah, coba kita baca ya. Lalu coba kalian buka pasal Daniel pasal 3 ayat 10, 11 dan 12 ya. Lalu baca, Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rehab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, para pejabat ini, mereka mencari kesempatan. Karena mereka biasa ya, orang itu suka tidak seneng kalau ada orang yang baik. Karena orang yang tidak baik kumpul dengan orang baik itu tambah ketok tidak baik ya. Mereka pengen cari konco. Atau mereka ini iri mungkin karena ini orang asing. Kok enak jadi pejabat mengalahkan mereka. Nah ini jebakan yang dipasang. Mereka bilang, aduh Raja. Raja bukannya bilang kalau semua orang kalau dengar bunyi-bunyian seperti itu harus sujud menyembah ke arah patung Tuanku ini. Tapi ada satu, sekumpulan orang Yahudi ini, mereka itu tidak melakukannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini pejabat kesayangan raja. Oh ya? Raja itu agak sedikit, mungkin raja itu juga merasa sayang ya Sobung Yu. Raja tahu, waduh susah ini. Nah karena raja sayang makanya raja ini mendekati mereka sendiri Sobung Yu. Raja tanya, hai Sadrak, Mesak, Abednego, apakah kamu tidak mau menyembah patung itu? Supaya kamu ini tidak masuk ke dalam dapur api. Karena kalau seperti itu, kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Karena ya kalau itu sudah diucapkan Sobung Yu, masa raja akan mengingkari? Raja kan malu ya Sobung Yu ya. Nah, tapi tahu ndak apa jawaban Sadrak itu? Sadrak bilang begini, Allah kami akan sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, bahkan dari tangan raja. Dan jikalau Allah tidak akan melepaskan kami pun, kami tidak akan menyembah dewa dan patung emas yang didirikan itu. Wah, hebat sekali ya Sobung Yu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka itu tidak mau menyembah patung itu? Siapa yang ingat? Kira-kira apa ya? Bagus itu. Ada yang ingat ya. Ternyata di 10 hukum ada satu hukum yang diberikan yang benar-benar bisa membuat Allah marah begitu luar biasa kalau dilanggar. Yaitu apa? Jangan sujud menyembah apapun selain Allah. Ya, lah kok patung disuruh sembah? Ini bikinan manusia. Mereka tidak mau. Sehingga akhirnya Sobung Yu,
Tidak ada pilihan lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dapur api menyala-nyala ini sangat besar seperti tadi Lauseli perlihatkan. Itu orang yang membawa mereka, bahkan mereka ini tidak sanggup sampai ke sana. Mereka mati terbakar. Nah, di dalam dapur api itu Allah melepaskan mereka. Allah melihat ketaatan mereka. Allah menjadikan Raja Nebukadnezar itu tidak berdaya. Karena ternyata Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu begitu luar biasa. Mengalahkan kekuatan dan kebesaran daripada Raja Nebukadnezar. Nah, ketika Daniel dan teman-temannya ini sebagai umat Allah, itu memang dia harus taat kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kepada mereka hidup di dalam pemeliharaannya setiap hari. Nah, sebagai anak-anak, sebagai umat Allah, ada juga peraturan yang harus kalian taati, ternyata. Peraturan dan ketaatan itu dituntut oleh Allah, di mana kalian sebagai anak kepada orang tua kalian. Coba kita baca Efesus 6. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sebagai anak kita mempunyai kewajiban mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Anak-anak mentaati dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Karena memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sebagai anak-anak yang masih belum tahu apa yang benar dan apa yang salah, orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing kalian. Karena itu di dalam setiap keluarga, Lausi yakin semua orang tua pasti menetapkan peraturan yang harus kalian taati sebagai anak. Seperti misalnya mencoba drugs. Nah, coba apakah itu sesuatu yang baik? Mencoba tok. Lausi enggak ngomong memakai, mencoba. Boleh enggak? Pasti orang tua kalian sudah menetapkan tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Not even mencoba. Memakai juga tidak boleh. Kemudian, misalnya kalian pergaulan bebas. Menonton. Nah, karena sekarang dunia digital begitu gampang. Kalian misalkan curi-curi. Nonton film-film porno. Atau kalian misalnya karena sekarang semua apps lah apa kalian perlu uang kalian pakai. Kalian curi-curi uang di dompet mama. Memang mama ndak hitung tapi apakah itu benar dan apakah itu diperbolehkan? Tentu semua orang tua kalau kalian tanya akan bilang tidak boleh. Orang tua saja tidak boleh. Apalagi Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan. Orang tua itu memberikan peraturan-peraturan supaya anak-anak ini tidak tersesat, tidak mengambil jalan yang salah. Mereka tetap berada di jalan yang diperkenan oleh Allah. Itu sudah menjadi kewajiban orang tua. Karena itu ketika orang tua misalkan
melarang kalian. Siapa yang di rumahnya ada peraturan, di atas meja makan ini kita tidak boleh pegang HP. Jadi pada waktu kita makan, kita ini jangan pegang HP. Tentunya orang tua mengasih peraturan itu punya maksud yang baik ya Siobeng Yu. Orang tua ingin kita bercengkrama bersama, kita bisa membagikan apa yang kita alami tadi di sekolah waktu Zoom, apa yang kita dapatkan. Kemudian kita juga bisa berbagi keceriaan, saling memperhatikan misalnya. Mama kok hari ini kenapa ya Maya? Mama kenapa hari ini kelihatan agak sedih? Apa ada kesusahan? Nah, mungkin mama cerita, iya mama baru dengan teman di gereja ada yang kena COVID. Nanti kita sama-sama doakan. Nah, itulah kenapa orang tua melarang kita pegang HP. Kalau enggak semua pegang HP Siobeng Yu. Enggak peduli. Ini adik, apa koko, cece, mama, papa. Hari ini makan atau hari ini susah, sedih. Enggak peduli. Semua pegang HP-nya masing-masing. Jadi yang dimakan apa itu sudah enggak diperhatikan. Nah, tapi di atas meja makan itu adik-adik akan belajar bagaimana kita bersyukur. Kita menikmati apa berkat yang sudah diberikan dalam keluarga. Bersama-sama itulah tujuan tidak memakai HP. Orang tua memberikan peraturan-peraturan itu untuk membawa anak-anak berada dalam jalan yang benar. Karena mereka memang diberi, orang tua ini diberi tugas oleh Allah untuk membimbing anak-anak. Jadi Siobeng Yu, kita ini juga bisa menjalankan itu peraturan itu memang berat. Kadang kok opo sih mah, mek pegang HP, kok ndak boleh? Apa susahnya? Mau cerita ya cerita mah. Aku sambil lihat HP, ya ndak bisa ya Siobeng Yu. Kenyataannya kita juga ndak seneng kan kalau kita ngomong sama mama. Mama, aku cerita. Terus mari gitu tetet. Mama itu sambil pegang HP. Terus, kamu mau digitukan? Ndak ya. Jadi itulah tujuan daripada peraturan-peraturan. Membawa anak-anak kembali kepada jalan yang benar. Sesuai firman Tuhan. Nah, tapi itu ketaatan kepada orang tua. Nah sekarang kita adik-adik juga sambil taat kepada orang tua. Kita juga bisa belajar taat kepada Allah. Nah taat kepada Allah again ini selalu dikatakan. Bagaimana bisa taat Siobeng Yu? Kalau enggak tahu yang dimau oleh Allah. Seperti tadi kalian mungkin gini. Oh masuk tak ada talause. Kita suruh taat kepada orang tua. Loh, mosok ada. Ternyata ada Siobeng Yu. Kalau kita baca Alkitab, kita bisa tahu apa yang menjadi perintah Allah. Seperti tadi Daniel, dia menolak makanan, wong mek makan. Pada waktu itu, makan itu ada aturannya Siobeng Yu. Loh, cuma makan. Kalau bahasa sekarang itu ndak ada. Bisa boleh makan. Pada waktu itu mereka tidak boleh. Nah Daniel ini tahu dari mana? Karena dia tahu mempelajari kitab Taurat. Sama. Siobeng Yu kalau tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana tahu? Efesus tadi itu aja kalian ndak tahu. Nah jadi kita mengasihi Tuhan. Namanya mengasihi, kita belajar mentaati. Ya apa caranya? Lause yakin kalian mendapatkan share daripada lause online secara online itu saat teduh. Coba dibaca Siobeng Yu. Kita baca teksnya. Kita renungkan uraiannya. Kita belajar mentaati daripada firman itu. Nah yang kedua kita juga bisa bagaimana taat, belajar taat pada Allah.
Nah cobalah Siobengyu, kalau kalian ibadah online, beribadahlah secara benar. Pakailah pakaian, Lause enggak minta kalian pakai baju pesta. Tapi pakailah pakaian yang benar, yang sopan. Lause yakin kalau kalian online di sekolah, guru meminta kalian memakai seragam sama. Guru wae kepengen kalian itu pakai dengan benar. Apalagi Allah yang wajib dan Allah itu yang memang layak mendapatkan penghormatan. Masa kita beribadah pakai baby doll kita belum gosok gigi, kita belum cuci muka? Apakah itu benar? Nah, beribadahlah dengan benar Siobengyu. Dan yang terakhir, tapi bukan yang paling kecil artinya, yaitu tetap tekunlah berdoa Siobengyu. Karena tidak ada lagi yang bisa menguatkan Siobengyu mendapatkan pimpinan daripada Tuhan. Kalau Siobengyu tidak rajin berdoa, tekunlah berdoa Siobengyu. Bawalah doa teman-teman Siobengyu yang Siobengyu tahu. Lause, ingat ya, Lause jangan lupa, Lause butuh didoakan. Ya, Lause banyak Lause yang kalian kenal, doakanlah mereka, orang tua kalian juga. Ya, oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Karena sekali lagi firman-Mu boleh disampaikan. Bapa, kami yang menyampaikannya sangat terbatas. Tapi kami yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman yang terbatas ini bisa bekerja secara luar biasa pada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinlah setiap anak-anak untuk belajar untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Dan juga untuk taat terutama terhadap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siobengyu, ada ayat hafalan, mari kita sama-sama membacanya ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 2a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, Lause Michael, kita baru saja dengar firman Tuhan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya memang mereka itu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Lause dan teman-teman di rumah, kita ini kan lebih familiar nama Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya nama-nama itu adalah nama asing yang diberikan oleh pegawai istana Nebukadnezar. Betul. Nah, ayo ada yang mau Bible quiz nggak? Adik-adik tahu nggak nama aslinya Sadrak, Mesak, Abednego itu siapa? Emang Lause Michael tahu? Ya tahu lah. Nih, Lause kasih tahu ya. Sadrak itu namanya Hananya. Siapa? Hananya. Kalau Mesak itu namanya Misael. Siapa? Misael. Nice. Abednego namanya Azaria. Siapa? Azaria. Nice. Wih, keren Lause Michael sampai hafal. Iya dong. Nah, teman-teman, nama-nama mereka ini sebenarnya ada artinya juga loh. Hananya itu artinya belas kasihan Allah. Sedangkan Sadrak, nama barunya itu berarti perintah dari Dewa Bulan. Nah, kalau Misael gimana? Kalau Misael nih, artinya siapakah Allah. Sedangkan kalau Mesak, nama barunya berarti siapakah seperti aku. Nah, yang terakhir Azaria artinya yang ditolong Allah atau Allah menolong. Sedangkan Abednego nama barunya berarti hamba Nebo atau dewa kebijaksanaan bangsa Babel. Adik-adik, nama-nama mereka ini diganti untuk mengubah identitas mereka. Tapi Lause ya, meskipun nama mereka sudah diganti, tapi
hati mereka tetap kepada Allah yang benar. Wah, itu sebabnya mereka tetap taat ya kepada Tuhan. Iya. Yuk kita pun juga belajar sama-sama taat kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Trust and Obey. Katakan, when we walk with the Lord. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. When we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nyanyikan bahasa Indonesianya. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Turut perintahnya. Ya tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Adik-adik, untuk persembahan, kalian bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Atau teman-teman adik-adik bisa titipkan ke mama papa untuk bisa transfer ke gereja. Oke, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Kita jumpa lagi minggu depan Di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Bye.